Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Umi. Umi di sini bermakna ibuku. Nah, metode ini dinamai demikian untuk menghormati dan mengingat jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu. Semua anak pada usia 5 tahun dapat berbicara bahasa ibunya. Jadi, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengingat dan menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan Umi adalah pendekatan bahasa ibu. Maksudnya adalah metode pembahasan yang disampaikan secara langsung, tidak banyak penjelasan, dilakukan secara berulang-ulang, dan disampaikan dengan kasih sayang yang tulus, sehingga anak dapat memahami materi tersebut dengan baik dan benar. Sejarah berdirinya metode Umi. Nah, metode Umi pertama kali diterbitkan pada pertengahan tahun 2007 yang disusun oleh Masturi dan Ahmad Yusuf. Sebelum diterbitkan, metode ini telah melalui proses pentashihan yang sangat ketat oleh beberapa tim penguji yang terkenal, yang salah satunya memiliki sanad muttasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa teman-teman baca sendiri pada slide ini. Sehingga mutu dan kesahihan dari metode ini tidak perlu diragukan lagi. Kemudian, faktor yang melatar belakangi munculnya metode Umi antara lain. Yang pertama, kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran yang baik dirasa semakin lama semakin besar. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran Al-Quran yang baik membutuhkan sistem atau metode yang dapat menjamin mutu dan kesahihannya, baik dari segi konten, konteks maupun support sistemnya. Ciri-ciri metode Umi yang pertama, disampaikan secara langsung dan tidak banyak penjelasan, sehingga anak dapat memahami dengan baik dan tidak merasa bingung terhadap apa yang kita jelaskan kepada mereka. Kemudian yang kedua, disampaikan secara berulang-ulang atau seringkali kita menyebutnya dengan istilah takrir. Cara ini dilakukan agar anak dapat mengingat dan memahami dengan baik apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, disampaikan dengan kasih sayang yang tulus, sehingga anak mau belajar dan tidak merasa takut. Kemudian, model pembelajaran metode Umi. Yang pertama, ada model individual. Maksudnya, guru mengajari anak satu persatu, sedangkan yang lainnya bisa ditugaskan untuk membaca halamannya sendiri ataupun disuruh menulis. Kemudian, model yang kedua, yaitu klasikal individual, yaitu sebuah model pembelajaran seorang guru menyuruh anak-anaknya membaca secara bersama-sama halaman yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran individual. Dan yang ketiga adalah klasikal baca simak, yakni seorang guru menyuruh anak-anaknya membaca bersama-sama halaman yang telah ditentukan. Setelah dirasa cukup, maka guru tersebut menunjuk seorang anak untuk membaca kembali halaman tersebut, sedangkan yang lainnya mendengarkan apa yang dibacakan anak tersebut. Hal ini atau model ini dapat dilakukan walaupun halaman anak dalam satu kelompok itu berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah klasikal baca murni. Metode ini sama halnya dengan model pembelajaran klasikal baca simak. Perbedaannya hanya terletak pada halaman
dan jilid anak pada satu kelompok tersebut semuanya sama. Kualifikasi metode pembelajaran UMI. Nah, semua guru dalam metode UMI harus melalui tes atau tasfih, kemudian tahsin, dan yang terakhir sertifikasi atau mengikuti pelatihan metode pembelajaran UMI tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran Al-Quran menggunakan metode UMI dapat terjamin mutu dan kualitasnya. Adapun kualifikasi guru yang diharapkan adalah yang pertama, guru tersebut tartil membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahami buku Gharibul Mushkilat dan buku tajwid dasar. Dan yang ketiga, memahami metode UMI. Dan yang terakhir adalah guru yang memiliki disiplin waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 tahapan pembelajaran metode UMI. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan adalah kegiatan pengondisian para siswa untuk siap belajar seperti membaca basmalah bersama-sama. Yang kedua, apersepsi. Apersepsi adalah mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga, penanaman konsep. Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi yang akan diajarkan pada hari ini. Yang keempat, pemahaman konsep. Pemahaman konsep di sini adalah mengajarkan anak-anak contoh-contoh. Yang kelima, latihan atau keterampilan. Latihan atau keterampilan di sini untuk melancarkan bacaan anak-anak dengan cara mengulang-ulang contoh atau latihan pada materi tersebut. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah pemberian penilaian pada buku prestasi anak. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini tetap mengkondisikan ketertiban anak dan membaca doa. Buku metode UMI Jilid 1 mempelajari tentang yang pertama, pengetahuan huruf hijaiyah alif sampai ya. Yang kedua, pengenalan huruf tunggal berharkat fathah. Yang ketiga, membaca 2 sampai 3 huruf berharkat fathah. Jilid 2 mempelajari tentang yang pertama, pengenalan huruf harkat kasroh dan dhammah. Yang kedua, pengenalan huruf sambung alif sampai ya. Yang ketiga, pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Jilid ketiga mempelajari tentang yang pertama, pengenalan tanda baca atau mad tabi'i. Yang kedua, pengenalan tanda baca panjang atau mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Yang ketiga, pengenalan angka Arab dari 100 sampai 500. Jilid 4 mempelajari tentang pengenalan huruf sukun yang ditekan, cara membacanya seperti lam, to, ya, ro, dan sebagainya. Yang kedua, pengenalan tanda tasydid atau syiddah yang ditekan cara bacanya. Yang ketiga, membedakan cara membaca huruf-huruf seperti to, sin, dan shin sukun, ain, hamzah, dan kaf sukun, ha, kho, dan ha sukun. Jilid 5 mempelajari tentang pengenalan dan cara membaca waqaf. Yang kedua, pengenalan baca idgham bi gunnah. Yang ketiga, pengenalan bacaan iqlab. Yang keempat, pengenalan cara membaca lafaz Allah. Jilid 6 mempelajari tentang pengenalan bacaan qalqalah. Yang kedua, pengenalan bacaan idgham bila gunnah. Yang ketiga, pengenalan macam-macam tanda waqaf atau wasol. Yang keempat, cara membaca nun iwad di awal ayat dan di tengah ayat. Dan yang kelima, membaca ana, nanya dibaca pendek. Pokok pembahasan tajwid UMI. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua, gunnah. Dan ketiga, hukum mim sukun. Yang keempat, macam-macam idgham. Yang kelima, hukum lafaz Allah. Yang keenam, qalqalah. Yang ketujuh, izhar wajib. Yang kedelapan, hukum ro. Kesembilan, hukum al atau lam ta'rif. Yang kesepuluh, macam-macam mat.
pokok pembahasan Gharibul Quran. Yang pertama, pengenalan bacaan hati-hati dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, pengenalan bacaan gharib atau muskilat Al-Quran seperti imalah, ismam, sakat, dan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang alokasi metode UMI. Ada beberapa metode UMI dalam mengajar Al-Quran, diantaranya yaitu apresiasi, penanaman konsep, pemahaman atau latihan, keterampilan, dan evaluasi. Pembagian waktu dalam pembelajaran UMI di sekolah, jilid 1-6, dan Al-Quran selama 60 menit yang terbagi dalam beberapa tahapan. Di antaranya, poin pertama selama 5 menit, persiapan dan doa pembuka. Yang kedua, 10 menit, hafalan surat pendek atau juz amma sesuai target. Yang ketiga, 10 menit, klasikal atau dengan alat peraga. Selanjutnya 30 menit individual atau baca simak. Yang terakhir yaitu poin kelima, 5 menit drill dan doa penutup. Sedangkan pembagian waktu pembelajaran Al-Quran metode UMI di sekolah, qorib dan tajwid dasar 60 menit. Ada beberapa tahapan ya, yang diantaranya yang pertama 5 menit persiapan dan doa pembuka. Yang kedua 10 menit hafalan surat pendek atau juz amma sesuai target. Dan yang ketiga 20 menit materi qorib atau tajwid dengan alat peraga atau buku. Dan yang keempat, poin keempat 20 menit tadarus Al-Quran, baca simak murni. Dan yang poin terakhir, yaitu yang kelima, 5 menit, drill dan doa penutup. Di sini juga ada sistem pembelajaran UMI. Nah, jika suatu lembaga ingin menggunakan metode UMI dalam proses pembelajaran, maka harus memperhatikan dan benar-benar menerapkan sistemnya. Salah satunya, memperhatikan 7 program pokok dalam metode UMI untuk menjamin mutu baik guru atau pembelajaran metode UMI. Yang pertama yaitu tashih. Tashih di sini pemetaan atau pengelompokan guru metode UMI. Dan yang kedua tahsin, standarisasi bacaan guru metode UMI. Dan poin ketiga, sertifikasi, pembekalan dasar metodologi dan manajemen pembelajaran Al-Quran kepada guru metode UMI. Dan yang terakhir yaitu QOAK. QOAK di sini pendampingan implementasi metode UMI kepada guru yang dilakukan oleh koordinator cabang daerah atau koordinator di lembaga. Dan selanjutnya, sistem metode UMI yang kelima yaitu supervisi. Supervisi di sini maksudnya pemastian dan penjagaan sistem metode UMI diterapkan di lembaga. Selanjutnya yang keenam, munaqasyah. Kontrol eksternal kualitas berupa evaluasi akhir pembelajaran Al-Quran oleh UMI Foundation. Dan sistem yang terakhir yaitu imtihan dan khotaman, yaitu uji publik sebagai bentuk akuntabilitas dan rasa syukur. Wah, di sini ada juga evaluasi metode UMI loh. Yang pertama yaitu ujian pada guru pengampu. Yang kedua, jika sudah dinyatakan lulus, baru ujian atau munaqasyah kepada guru koordinator UMI. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan metode UMI. Bukan hanya seseorang saja ya yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, tetapi metode UMI juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada 2 faktor, yaitu kelebihan secara internal dan kelebihan secara eksternal. Faktor internal
Yang pertama, untuk panduan metode UMI ada 2 edisi, yaitu edisi untuk anak yang terdiri dari 6 jilid, dan yang kedua edisi dewasa yang terdiri dari 3 jilid. Yang sama dengan edisi dewasa ini sama dengan edisi anak. Hanya saja untuk divisi dewasa merupakan rangkuman dari edisi anak. Selanjutnya, yang kedua, menciptakan siswa atau santri yang membaca dengan benar, fasih, dan tartil. Dan selanjutnya yang ketiga, menciptakan siswa atau siswi yang terampil dan cepat tanpa pikir panjang dalam membaca. Di sini ada faktor eksternal, barusan faktor internal, sekarang faktor eksternalnya. Ada sertifikasi untuk guru untuk kelulusan sertifikasi ketat demi menjaga kualitas metode UMI. Selanjutnya, slide terakhir, kekurangan metode UMI. Yang pertama yaitu biaya workshop atau pelatihan yang mahal. Dan yang kedua, buku panduan relatif mahal. Sekian, terima kasih.